Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sudah kedatangan tamu yang baru pulang dari Vietnam ini. Wis, Vietnam katanya. Ya, teman seperjuangan saya dulu, zaman masih muda dulu. Sekarang ya belum tua banget sih. Masih awet muda lah. Awet tua, soal itu. Awet tua. Monggo Mas, perkenalkan diri dulu. Oke, salam kenal semuanya. Nama saya Daniel Onistioko. Saya lulusan Perikanan Universitas Airlangga tahun 2012. Sekarang saya bekerja sebagai karyawan swasta di PT Syakwa. Begitu mungkin perkenalan singkatnya. Tapi kalau misalkan lebih dalamnya, saya sahabat Plek sama orang ini sudah hampir lebih dari 10 tahun ya? Iya, 2012, 10 tahun. 2012. Iya, 10 tahun. 10 tahun. Hampir lebih dari 10 tahun ini. 10 tahun teman gabung kemana-mana. Dulu kalau keinget-inget zamannya kita masih kuliah itu, berapa negara kita bareng gitu, yang bikin project bersama itu. Bikin project Thailand tuh, sama Thailand, Vietnam. Vietnam. Ya jadi malah nggak ikut ya? Enggak. Jadi dulu awal-awal ketemu orang ini tuh saya malah saya baru pulang dari Taiwan. Dia mau berangkat ke Jepang. Ah iya, karena kan saya belum pernah berangkat ke luar negeri sama sekali nih. Akhirnya tanya dulu nih sama salah satu orang yang udah duluan ke sana, duluan ke luar negeri maksudnya. Soalnya zaman kita dulu saya ingat saya masih belum boleh. Minimal semester 5. Benar. Saya dulu semester 2 udah berangkat. Benar. Nah, akhirnya dari situ kita ternyata ketemu. Ternyata klop nih frekuensinya. Akhirnya dari macam-macam project internasional, akhirnya saya putuskan bahwa ini sohib, partner in crime, teman bambung banget. Sampai nenda-nenda. Ya, benar. itu sekilas tentang pengalaman kita lah. Nanti lebih detailnya di selanjutnya ya, sesi selanjutnya. Jadi perkenalan singkatnya, kita berdua ini sama-sama alumni salah satu kampus di Surabaya, salah satu perikanan di Surabaya yang mungkin ketika kita masuk dulu ada ya perikanan di UNER. Oh iya. Dulu malah awal-awal infonya yang saya dapat itu, ini aquaculture nih yang ngurusi perairan ya. Perpipaan perledengan itu. Itu dulu pernah ada loh omongan kayak gitu. Ya, kan kaget dikira ngurus PDAM. Iya, beneran itu. Ternyata masuk. Ya, ternyata jauh di luar ekspektasi kita. Yang dulu sih benda itu bukan ngurusi, bukan ngurusi ledeng. Benar. Ya, begitulah kurang lebihnya dari saya nih, Mas Warid. Mungkin bisa diceritakan dulu Mas, dulu perjalanan selama kuliah yang kita berdua kan sama ya, gagal lulus tepat waktu. Tuh, itu bukan sebuah kesalahan, tapi itu adalah sebuah skema pembelajaran. Nah, kenapa? Karena lulus tepat waktu itu definisinya itu sangat subjektif. Kalau kita lihat ke belakang, kalau kita growth-nya mantap atau optimal ketika kita menghabiskan waktu di perkuliahan, nah itu worth the deal gitu. Meskipun kamu terlambat, tapi kamu bisa menghasilkan banyak karya atau minimal banyak portofolio atau bahkan skill-skill baru yang belum pernah kamu pelajari sebelumnya. It is okay. Atau mungkin karena sebuah permasalahan administrasi terkait masalah, ya kalau kasus kita kemarin, ya sudahlah itulah ya. PKL itu ya. Ya, zaman kita pulang jadi sulit. Loh, nggak masalah, karena kan posisinya kita mendobrak. Iya nggak sih? Di bawah itu udah masuk regulasi. Zaman kita dulu kan kita belum ada regulasinya, belum ada kebijakannya gitu nih. Kamu berani berangkat? Saya sempat ngambang waktu itu. Dia udah ayo berangkat. Saya masih ingat itu. Jadi gini teman-teman, mungkin ada sebuah kekonyolan ya kalau misalkan kita mencoba sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Tapi ketika kita menjalani, itu nanti akan ada perasaan puas tersendiri ketika kita sudah menyelesaikannya dengan kapasitas kita waktu itu. Meskipun nanti kita mungkin akan terganjal ya beberapa hal ya, tapi nyatanya kalau kita berhasil membuahkan sebuah hasil proyek yang bagus, itu akan menjadi kepuasan tersendiri. Apalagi setelah kita habis berhasil membuat alas itu, angkatan bawah kita yang bener-bener atur mereka sedemikian rupa nggak sih, ya nggak sih? Ya, mereka cuma langsung berangkat ke Thailand gitu kan. Kita yang bener-bener cari dari awal padahal itu Thailand yang awal itu kan kita disuruh milih ya. Thailand waktu itu sudah ACC. Iya bener. Jadi waktu itu teman-teman itu ada 2 yang sudah ngasih sih saya. Pertama itu memang Thailand, masih ingat kan? Iya. Awal-awal kita ini kan. Kan waktu itu kita udah pernah ke Thailand.
ketika itu kan kita sebelum berangkat PK sudah pernah ke Thailand. Benar. Yang sampai Bambung sampai Nenda. Nah, benar. Nah, karena alasan itu akhirnya gue ngomong ke Faridnya, jangan ke Thailand dulu lah, mending kita langsung lanjut ke Vietnam. Nah, coba tahu hubungan Vietnam. Kenapa waktu memilih Vietnam? Karena itu salah satu negara yang belum pernah kita tahu kulturnya sama sekali, ya nggak sih? Oh, tenan. Dengan belak-belakan aku bilang waktu itu kan ke kamu, ini loh yang belum pernah kita tahu. Kalau misalkan Malaysia udah terlalu biasa, masih 11-12 lah. masih ya nggak worth it lah menurutku. Ini cari yang benar-benar baru. Dan ternyata terkabul hajatnya, kita meluncur. Wow, tapi itu nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, lebih detail lagi bagaimana perjuangan saya sama Mas Farid ini nanti di ranah PKL itu. Tapi di sesi selanjutnya lah. Oke. Jadi ini perkenalan singkat pengalaman kita berdua di kampus. Panjang ini Mas, sudah panjang sebenarnya. Iya sih, nggak mau 5 menit sih, nggak lama-lama banget gitu. Jadi kalau dulu Mas, mungkin yang kepikiran kok masuk di perikanan kenapa? Atau sekedar ngeklik? Kalau saya dulu saya mengakui saya salah klik, saya mengakui itu. Dulu masuk perikanan, aslinya salah jurusan. Pengennya masuk psikologi. Oke. Tapi gara-gara dulu psikologinya di UNER itu masuk ke ranah IPS. Sampai sekarang masih. Nah, akhirnya saya salah ketik. Karena dari jurusan IPA ya tak tulis aja waktu itu di SBMPTN-nya, tak klik IPA. Begitu tak search, kok nggak ada psikologi. Tak klik ya? Langsung diem itu waktu itu. Tak tunggu sampai H-1 minggu sebelum ujian. Aduh, gimana ini ya? Akhirnya banyak doa, banyak cari referensi, nggak tahu gimana ceritanya waktu itu. Ya udahlah, tak putuskan. Aku masuk perikanan dengan catatan gini. Oke, aku nggak bisa bantu orang di ranah psikologi mereka, di ranah supporting mental mereka, tapi aku bisa bantu orang dengan cara menghasilkan ketersediaan pangan yang cukup untuk semua orang. Itu dulu serius mimpiku itu. Nggak bohong aku. Sampai sekarang masih terngiang-ngiang gitu. Gimana caranya menjadikan generasi muda ini supaya dia bisa cerdas-cerdas, bisa pinter-pinter lewat konsumsi omega 3 sama DHA dan EPA. Itu. Ya, karena kan memang kita itu apa yang kita makan. Nah, benar. Makanya kualitas apa yang kamu dapatkan itu akan menjadikan dirimu sendiri. Dan itu nggak hanya sekedar di makanan aja, Mas. Iya. Semua pikiran, semua perkataan, dan semua hal yang terjadi, yang kita terima, kalau kita nggak bisa memfilter dengan baik, ya akan menjadi bagian dari diri kita. Itu akan jadi branding diri kita sendiri. Hancur jadi masalah. Rek omongan gue, nggak seru. Lanjut. Mungkin bisa diceritakan Mas, perjalanan awal. Ini kan sebelum nanti yang panjang masalah perjalanan, kita bisa keluar kemana-mana itu perjalanan awal masuk kuliah dulu. Feel-nya bagaimana setelah, tadi kan sudah dibilang sebuah mimpi idealisnya beliau ya masuk di perikanan. Nah ini setelah masuk nih, setelah nyemplung cedung, masuklah, kuliahlah dari perikanan. Itu kan bisa diceritakan ya pengalaman awalnya. Pengalaman awal saya masuk kuliah di perikanan itu kaget. Kagetnya kenapa? Saya kan dari SMA swasta ya. SD, SMP, SMA itu swasta semua ya. Jadi terbiasa dengan bertemu rekan-rekan yang kompetitif, istilahnya benar-benar kompetitif banget. Pokoknya semua itu didasarkan hanya dari nilai yang objektif gitu. Pokoknya nggak 100 nggak bagus, nggak 90 berarti salah ya kan. Tapi waktu SMA saya tuh berontak ceritanya. Jadi nilai itu ancur-ancuran semua ya, 20, 30, 50. Itu beneran sempat terjadi karena waktu itu sempat ada permasalahan dalam jati diri. Hafal ngomongnya ya Allah. Sempat waktu itu aku merasa kayak hidup ini ya udah dibuat santai aja, dibuat fun aja. Tapi suatu hari SMA ini saya dipertemukan sama salah seorang guru, namanya waktu itu Pak Dedi, dia guru kimia. Dia adalah salah seorang guru dari antara semua guru yang saya tahu ketika di SMA itu memberikan les gratis sama murid waktu itu. Nah dari situ saya mulai mikir, wih ternyata di dunia ini masih ada orang baik, masih ada guru yang benar-benar open sama muridnya untuk dia bisa berkembang terlepas dari status seburuk apapun murid itu, separah apapun murid itu. Nah dari situ pikiranku mulai buka lagi. Ternyata aku selama ini keliru gitu.
Cara aku menghandle diriku sendiri itu keliru. Cara aku menghandle personifikasiku itu ternyata salah. Ada sesuatu yang harus aku ubah. Di situ aku buat keputusan, aku berubah. Aku akan menjadi pribadi yang lebih baik. Aku ikut tes SBMPTN, aku ikut les. Waktu itu belajar benar-benar sungguh-sungguh. Karena kan aku benar-benar tertinggal sekali waktu di SMA itu. Sengaja meninggalkan sih, bukan tertinggal. Sengaja meninggalkan. Nah, karena itu semua sudah terjadi, aku buat komitmen, berubah. Dan ya, di antara semua orang yang daftar waktu itu hanya beberapa orang aja yang keterima di UNER, dan salah satunya adalah aku. Salah satunya ada saya. Nggak tahu apakah karena takdir Tuhan ataukah karena keberuntungan atau bagaimana. Tapi yang jelas itu adalah salah satu momentum saya berkat seorang guru yang benar-benar mendedikasikan waktunya untuk mereka. Dan itu yang pengen tak terapkan itu ke semua orang yang ada di sekitar saya. Itu dulu alasanku. Alasanku dulu. Nah, masuk kuliah 1 tahun pertama, kita semangatnya dong, karena kan kita mau membuktikan bahwa kita tuh benar-benar konsisten buat berubah. Dan itu benar-benar terjadi gitu. Semua nilai kita bagus, terus habis itu kita bahkan intens. Waktu itu sampai ikut 5 UKM aku nggak salah. Ngeri kali kau bro. UKM paduan suara, UKM teater. Dulu kan waktu SMA ikut teater. Teater, terus habis itu UKM Prop Sukarela, PMI itu. Terus habis itu ikut kerohanian Kristen. Sama ikut OSIS. OSIS? Kok OSIS? Apa namanya? Mana ada OSIS bro? Apa namanya tuh? BEM. Yo astaga. Mana ada OSIS bro? Jangan kuliah bro, ya Allah. Jadi semua yang nggak pernah aku lakukan di SMA, itu tak halus kabeh nak. Pas saya kuliah ya, pengen tak buktikan. Aku jadi iso. Lek misalnya koyo arek-arek sing biasa lakukan multitasking koyo ngono lho. Ngeri. Tak lakoni ngono. Akhirnya remuk. Ya iyalah kali. Ya kamu tahu kenapa di kemasukan itu ada ini bahwa dianjurkan maksimal cuma 2 UKM. Itu udah ada pertimbangannya. Lu ngambil 5 anjir. Gila nih orang. Namanya mahasiswa masih gendeng-gendengnya, masih semangat ya. Kasih lah. Cuman ya itu akhirnya secara seleksi alam perlahan-lahan UKM-nya lepas. Jadi cuman tinggal bertahan waktu itu UKM paduan suaranya yang di fakultas sama UKM KSRPMI Korps Sukarela Palang Merah Indonesia itu, sama ikut BEM waktu itu kan. Nah, dari 3 UKM ini aku dibentuk untuk semakin diligent, jadi sing jenenge dino Senin sampai Minggu gitu. Full kan mandeke. Serius. Lu ngapain? Kita aja ngatur gimana caranya Minggu itu istirahat. Kalau aku dulu sih dengan posisi 2 UKM, kadang hari Minggu kalau diajak kumpul ya gini enggak lah gitu, waktunya istirahat. Aku saking excited waktu itu. Dan waktu itu juga selama di fase kuliah aku bertemu banyak beberapa orang hebat sih yang menurutku super. Salah sekiannya adalah yang pertama kamu, terus yang kedua Joan, dan yang ketiga itu adalah rekan-rekan PMI. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena kalian semua tuh bergerak dalam hal yang berbeda dari aku, tapi kalian konsisten menghasilkan result yang bagus tuh. Contohnya kamu sering melakukan perjalanan keluar, ya kan? Ya. Kamu sering melakukan istilahnya kayak semacam lomba-lomba, dan kamu selalu menghasilkan hal yang prestatif gitu. Nah, itu adalah sebuah hal yang memicu semangat waktu itu. Oke, aku nggak boleh kalah dari itu. Dan kenapa aku juga bisa bilang Joan waktu itu? Karena ya, kita tahu dia adalah salah satu orang yang benar-benar konsisten untuk menghasilkan sesuatu dengan segala macam keterbatasan. Dia banyak sekali terbatas, tapi dia bisa menunjukkan, loh, aku ini bisa. Itu, blok, gandeng. Ya, karena kita tahu behind story-nya kan. Makanya kayak gimana. Aku sampai sekarang kadang berpikir gini. Aku bersyukur bahwa aku pernah berada di sebuah lingkungan
kampus, oke, bukan kampus yang sangat-sangat luar biasa gitu kan, tapi orang-orangnya lumayan inspiratif, banyak yang inspiratif, bukan lumayan lagi, banyak yang inspiratif, yang mungkin namanya salah satunya tidak bisa aku sebut karena mungkin tidak terlalu dekat atau mungkin aku juga belum bisa menyebutkan namanya, tapi yang jelas aku bersyukur ada situ, itu yang membentuk diriku sampai sekarang. Nah, selama fase kuliah ini juga aku juga dapat banyak kesempatan yang tidak pernah aku pikirkan sebelumnya, ya nggak sih? Kesempatan minggat S1 dulunya waktu SMA nilainya 20, 30, 50, nggak taunya waktu kuliah dengan kemampuan diri kita sendiri kita bisa membuktikan gitu bahwa ternyata itu semua hal yang terjadi dalam hidup kita itu cuma karena pola pikir aja. Aku dulu SMA berpikir aku nggak bisa, dan sekarang waktu aku kuliah aku berpikir aku bisa. Ternyata aku bisa dapat banyak kesempatan untuk jalan-jalan, bukan jalan-jalan ya, sorry, student exchange. Ngomongnya sih jalan-jalan, tapi nggak boleh student exchange. Ya, jadi pertukaran pelajar ke Jepang. Jadi field trip itu bonus ya, walaupun sebenarnya dalam hati field trip itu tujuan utama. bener Mas Ari. Nah itu jadi Jepang lah ya waktu itu. Terus habis itu setelah Jepang akhirnya kita collab. Kita berangkat ke Thailand pertama kali kita collab. Itu selisih 2 bulan setelah saya berangkat ke Jepang. Setelah lu pulang. Ya kurang lebih ya 1 bulan 2 bulan 3 bulan ya 2 bulan setelah kamu pulang. Oh iya, kamu kan cuma seminggu. Benar 2 bulan kita collect data gathering dan akhirnya beres, kita kirim, ternyata diterima. Nah waktu itu kita sempat ngomong-ngomongan nih, aku nggak punya uang. Ingat nggak? Ya waktu itu alhamdulillah saya masih ada, karena ketika ya walaupun ini karena saya waktu kuliah itu saya udah kerja ya, jadi ya alhamdulillah sudah ada pemasukan sendiri. Ketika dia bilang, saya pengen budal nggak? Pengen budal, aku udah duit samin. Itu saya masih ingat. Soalnya aku gak ada uang lagi, memang karena habis ke Jepang itu kan. Akhirnya yang terjadi visinya sangat pendek. Daripada aku nggak berangkat, aku bilang kepada Rit, tapi jemisnya duitmu engkau tak bayar nyicil. Sampai setahun aku nyicil, nggak salah yo. 1 tahun. Setahun aku nyicil itu. Gak apa-apa bro. Tapi at least di situ aku harapannya tuh mungkin teman-teman yang dengarkan atau yang lihat ini ada pengorbanan yang harus kita lakukan gitu untuk membuat mimpi kita itu menjadi kenyataan. Enggak cuman embel-embel motivasi biasa, enggak, tapi prosesnya itu kadang menyakitkan, kadang nggak enak, kadang sampai ngutang-ngutang lah ya. 2 point ya, saya bukan anak sultan atau kayak gimana, bukan. Jadi saya itu memang ada uang yang saya juga agak kesulitan untuk mendaftar beasiswa ketika itu karena klaim gaji orang tua saya lumayan tinggi. Iya memang lumayan tinggi, tapi saya sudah memutuskan kuliah membiayai diri saya sendiri, sehingga saya ketika awal masuk kuliah pun saya sudah kerja, karena ketika awal masuk kuliah saya juga udah lulus dari diploma di ITS. Dia udah kerja, jadi ada spare duit waktu itu. Dia masih pengen berangkat, ya alhamdulillah waktu itu di tabungan masih cukup gitu loh. Kamu kalau pengen berangkat juga, aku bisa minjemnya sekian kalau nggak salah. Cukup-cukupkan ya sampai itu? Harus cukup. Waktu itu bahkan kita kan berangkat seminggu ya di Thailand ya. Seminggu. Yang kita sudah mikir kita tidak, gimana caranya kita tidak keluar biaya hotel, gimana caranya kita nggak ini. Akhirnya saya kontaklah kakaknya teman saya. Kamu masih ingat dulu pertama kali waktu kita mau berangkat aku bilang apa? Rip, ngemper, kita nggak punya uang. Ya wis, kita mendingan aja yo ngemper. Apa namanya, tidur di bandara ya. 3 hari 4 hari baru nanti kita berangkat lagi ke eventnya. Dia bilang, berasa kayak hopeless banget sih. Serius, itu pernah terjadi loh. Lah iya, karena kamu sudah mengatakan itu. Saya bentar. Kayaknya aku masih ada teman di Thailand kan ya gitu. Langsung lah ketika itu saya kontak teman-teman saya yang di Thailand. Mungkin kalau Anda mungkin mendengarkan ini nanti ya, Dinasti Kurnia ya. Say hi aja dari kita berdua ya, yang pernah numpang di apartemen kalian. Benar. Jadi ya alhamdulillahnya saya ingat teman saya, kakak kandungnya teman saya SMP sampai SMA itu si Galan. Dinasti ini kan di Thailand. Pucat lah, nggak ada angin, nggak ada hujan. Bro, lu Thailand di mana gitu? Di Bangkok. Kita bisa nggak numpang bertahan sebelum kita berangkat ke pantai ya? Nanti berangkatnya gampang lah, nanti cari gondola ke pantai. Ya udahlah kesini dulu. 4 hari ya kita di Bangkok ya? Iya 4 hari.
Nah, Di Pattaya cuma 3 hari. hari keempatnya itu teman-teman, kita berangkat ke salah satu mall. Waktu itu aku ngomong lagi ke Farid, Rit, kita habis ini nggak ada tempat tumpangan loh. Iya, kalau misalkan dosen-dosen kita bener-bener ngasih tempat tinggal untuk di hotel itu, kita kan nggak bisa mengasumsikan, nggak boleh jaga nondok blorok kalau omongannya penatua saya dulu bilangnya gitu, tidak boleh menjadikan sesuatu yang tidak pasti, kita harus membuat jalan kita sendiri. Ya. Akhirnya yang terjadi, Kita beli tenda. beli tenda, dan ketika kita berangkat ke Pattaya, karena beneran sesuai ekspektasiku, dosen-dosennya masih belum pada datang di sana. Akhirnya teman-teman, tenda itu kepake dan kita bangun tenda di pantai. Jadi Itu. Jadi bagi yang lain ya, kita ini bukan anak camper ya, bukan orang yang biasa camping. Pertama kali kita berdua bangun tenda, itu langsung di luar negeri, langsung di pantai, di Jogja Beach di Pattaya. Lu bayangin aja. Itu benar. Kita mau ngerakit tenda itu telepon. Itu benar. Rasanya gimana? Itu benar, enggak bohong. Dan makanya di telepon kasih lorek situ Anendo situ. Itu pengalaman epic seumur hidup yang pernah aku rasakan, karena ya nggak pernah gitu loh, memang bener-bener nggak pernah kita membuka tenda, buru-buru buka tenda, wong nganu tali aja gurung karuan, tahu aku. Iya, simpel tali aja nggak bisa. Ini pokoknya modal nekat tok. Udah ngerakit tenda di pantai, disentri sama security. Aduh. Ya itu hanya demi kita mempresentasikan data yang kita kumpulkan selama ngumpulin data kan hampir sebulan ya. Ya. Hanya untuk presentasi data yang kita kumpulkan, kemudian kita tampilkan, Pak ini gini apa? Gimana caranya kita ke sana? Pulang dari tenda subuh-subuh udah cari kamar mandi umum, mandi habis gituin. Jadi kalau datang ke tempat seminarnya gitu keren gitu. Cuman pulang siap-siap kayak orang Bambung lagi gitu ya. Udah siap-siap bongkar tenda. Bener. Setuju. Ingat itu. Pagi udah klimis, soalnya gimana nggak klimis? Pagi udah subuh-subuh udah mandi. Tanya apa? Tanya kita asumsi juga kalau kita sampai terlalu siang di sana itu sudah mulai banyak orang. Malu kita keluar tenda. Okay. Banyak orang laki-laki 2 ntar dikira pasangan homo lagi. Sampai disenter-senteri segala ya? Karena dikira pasangan homo cuy, lu kira. Padahal karena kita kiri aja dulu nggak punya duit aja. Karena kita tuh hotel tuh kalau nggak salah waktu itu semalam sekitar 500.000 rupiah. Iya, 500 sampai 700.000. Kita nggak sampai, kita cuma sanggup uang kita total 2 juta waktu itu ya, berangkat. Dulu itu aku 1,5 sih. Jadi total itu 2 juta. Jadi total itu kita total spendingnya waktu itu tiket masih murah ya Nil ya. PP 1 juta kalau nggak salah, 1 juta atau 1.200. Oh, 1.200.000 PP-nya. Itu tiket pesawat ya alhamdulillah masih murah. 1.200. Jadi kita ke Thailand hampir seminggu. Nggak seminggu lebih sih. Aku ingat 9 hari karena dia sampai bolak-balik. Dia sampai teknik bolak-balik dipakai. Karena seminggu lebih dia bawa cuma seminggu. Parah sih. Itu aku ingat. Jadi kita 9 hari di sana dengan uang yang mungkin kalau sekarang orang mikirnya mana cukup uang segitu. Nyatanya kita di sana cukup hidup, makan juga alhamdulillah bisa gitu. Ya walaupun sangunya kadang makan betutu goreng, makan ini. Udah enak gitu tanya. Enak loh brutu itu. Brutu penyambung nyawa waktu itu. Karena kita kere, nggak ada duit. Iya, kayak mahal-mahal. Waktu itu beli ya wes 100 spot dapatnya satu kresek besar itu. Satu kresek brutu. Bokong, apa namanya, pantatnya ayam itu full. Satu kresek kita makan semalaman. Itu yang menjadi cuma buat sambung nyawa. Sambung nyawa, bos. Nah, kalau sudah begitu masuk acara ya waktunya balas dendam ya Nil ya. Ada cerita. Bela dinner, puas-puasin. Nyimpen makanan dulu karena bentar lagi siap-siap nenda lagi. Tapi ternyata enggak. Ternyata alhamdulillah universitas kita cukup baik lah. Cukup baik. Yang ngasih dosen-dosen kami akhirnya ngasih kami sempat untuk tidur di hotel waktu itu. Nah memang kebetulan hari pertama kami ke Pattaya mereka belum datang aja. Jadinya karena kita udah lelah, kita terpaksa harus bangun tenda. Kita antisipasi. Tapi ternyata setelah dosen-dosen datang, kami itu benar-benar apa ya istilahnya, dibahagiakan
dikasih kesempatan jalan-jalan ke mana waktu itu, ke salah satu Watpo Candi Watpo ya Candi Watpo sama Golden Palace. ya Watpo sama Golden Palace itu Ya, itu lumayan lah. benar-benar berkesan sih. Sempat foto sama salah satu profesor sekarang udah almarhum gitu ya, Prof Hari itu masih ingat. Oh iya. Itu juga waktu itu seneng banget, inspirasi banget loh, kapan lo bisa jadi orang kayak gini secara ilmunya ya. Secara ilmunya ya, kalau secara karakter orang itu kan berbeda-beda, saya nggak bisa mengeneralisasikan. Tapi ya, kita juga nggak boleh menjustifikasi beliau, karena faktanya beliau itu salah satu, kalau mau ditelusur ke belakang, hampir semua anak bimbingnya dan anak didiknya beliau jadi. Terlepas dari seperti apapun beliau, dan kalau ditanyain itu mereka masih, ya walaupun dengan segala macam tumpah darahnya ketika itu, beliau itu masih menjunjung tinggi namanya almarhum Prof Hari itu. Pun saya sebagai anak walinya, walaupun seolah-olah nggak diperhatikan, beliau itu masih sering tanya. Nah, jadi kadang orang itu mau masuk ketemu udah dulu, karena orangnya galak, orangnya gini. Enggak, Prof Hari itu asik kalau diajak ngobrol sebenarnya. Itu benar-benar dulu salah satu inspirasiku. Dan juga yang aku waktu itu seneng banget adalah nggak cuman ketemu Prof Hari doang, aku ketemu dosen waliku sisan, foto bareng sama dosen waliku sisan. Patung Buddha tidur. Kayaknya fotonya insya Allah masih ada, nanti bisa lah ditunjukkan fotonya ya, waktu kita berempat itu ya. Waktu itu ada Mas Agus Pariawan ya, mantan BEM-nya 2011 ya, ada Apra, ada Suci, terus ya cuman kita berlima aja sih. Ya, Apra sama Suci doang ya? Sama Mbak Suci doang. Mas Bro Wijoyo nggak ikut, setahu nggak ikut foto bareng sama kita, tapi dia ikut. Oh iya Bro Wijoyo nggak ada fotonya, yang ada Apra sama Suci doang. Dan yang asik, Mas Bro Wijoyo sekarang udah jadi dosen dan lulusan dari Taiwan ya waktu itu ya. Bener, Taiwan apa Jepang? Taiwan, terus KSU. Mantap memang. King South University kan S3-nya. Panutan memang. Itu terus lepas dari situ, momen itu udah, kita balik lagi ke kehidupan kampus. Back to reality. Kehidupan kampus kita jalani. Ya, ritme kampus itu pasti akan ada naik turun ya. Kita kalau di fasenya Farid waktu itu dia konsisten untuk tetap naik. Nah, sedangkan saya waktu itu konsisten ngerangkak. Ngerangkak tapi tetap progres. Dalam artian gini, masih terus fokus di ranah paduan suara. Waktu itu sering ikut event-event nasional dan sampai ke internasional. Sampai Trenggalek waktu itu. Nah, growth-nya antara, mungkin kalau bisa kita compare-kan ya Rit ya. Kamu growth-mu secara knowledge, secara secara paper ya. Growth-nya secara paper karena kamu ikut kompetisi dalam hal paper dan beberapa hal yang berkaitan dengan itu. Nah, growth-ku waktu itu lebih condong ke arah yang non-knowledge atau yang bersifat teknikal, kayak misalkan paduan suara dan lain sebagainya. Dan let me say something about it. Mungkin ini yang harus saya sampaikan ke teman-teman juga. It doesn't matter, apapun yang kamu lakukan, selama kamu terus berkembang, lakukan. Gak masalah loh. Masya awakmu merasa tertinggal sama teman-temanmu, tapi selama kamu tetap berkembang dan berproses untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, kamu nggak terlambat. Nggak ada yang beda sih. Ada yang namanya early growth dan ada namanya latent power atau late blooming. Nah, silahkan pilih gitu. Tentukan dirimu sendiri. Kalau kamu percaya kamu early growth, ya lakukan early growth. Dan nanti kamu akan terus konsisten berkembang di atas. Kalau kamu memang merasa late bloomers, ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas kamu ada progres. Nah, nanti suatu saat kamu tiba-tiba akan langsung meledak. It doesn't matter. Apapun yang akan kamu lakukan saat ini, nggak masalah. Jangan merasa tertekan. Ya, kalau aku sih inti poinnya gini. Inti poinnya itu gini. Jangan sampai kamu itu ngerasa lihat orang lain, wah ini enak ya gini. Wah itu anak sultan. Nah itu udah keluarganya udah cukup ini dan sebagainya. Kan secukup-cukupnya keluargaku. Dia nih tahu aku bela-belain sampai kerja, sampai jarang nongkrong sama anak-anak. Bukannya apa-apa, enggak ya. Karena memang waktu aku sudah punya resolusi,
oke, karena orang tua saya itu orientasinya kedokteran atau tidak dibayari kuliah, dan saya waktu itu memutuskan untuk nggak masuk di kedokteran karena saya juga mikir walaupun orang tua saya cukup mampu, kalau di kedokteran saya rasa kosnya akan terlalu besar untuk keluarga karena saya masih punya adik. Ya udah, konsekuensi yang harus saya tanggung dengan keputusan itu adalah saya harus biaya kuliah saya sendiri. Ini saya lakukan. Ya alhamdulillah dulu biaya kuliah saya masih sekitar 1.200.000 per semester ya, masih terjangkau. Masih terjangkau. Ya kalau aku hampir 300 ditambah yang dites kan sudah 800. Benar. Jadi sekitar 300.000 per bulan itu masih bisa dikondisikan lah. Cari dengan kerja apa itu masih bisa. Kadang orang lihatnya, wah ini enak, kalau kamu bisa sampai kuliah dua tempat gini dan sebagainya. Lu nggak tahu aku tiap hari pulang jam 1 jam 2 malam. Jadi jangan dilihat ininya. Terus kalau kamu kadang ada orang itu yang nggak usah ancang-ancang udah bisa langsung lari. Ada orang yang dia ancang-ancangnya lama, habis itu larinya kenceng tuh. Lo kalau cek inilah, kalau atlet lari itu Usain Bolt itu dia larinya justru capai peak performance yang menjelang dia pensiun. Tapi waktu itu ada apa sih yang dari Amerika, dari apa tuh, dari awal udah kenceng dia yang Usain Bolt lolos kualifikasi aja kagak, dia udah juara. Dan semuanya ya semua tetap diakui sebagai atlet top semua gitu loh. Jadi ya it's okay gitu, kamu punya ini, yang penting kamu terus berproses. Dia kan juga tahu skillnya kurang gitu dan sebagainya, tapi tetap nata anjang-anjangnya, begitu waktunya dia meledak. Awet deh. Tuh, itu pesen dari kami berdua buat kalian, jangan sampai menjadikan orang lain standar kalian, tapi tetap progresif aja buat diri kalian sendiri. Ya karena musuh kita kan salah satu. Ya musuh kita tuh diri kita sendiri gitu loh. Setuju aku, Ibu. Bener itu. Ada yang lain tuh sekedar cermin doang. Kadang perlu kita pasang kacamata kuda karena itu tadi nggak ada yang bisa sama 100% di dunia ini. Kalian itu unik, kalian itu berbeda masing-masing. Kita punya background yang berbeda, kita punya alur story yang berbeda, kita punya progresif yang berbeda. Ya itu yang kadang orang kalau lagu yang hit sekarang itu aja dibanding-bandingin. Itu serius tuh jangan. Karena tiap orang beda coy. Background story-nya itu akan membuat orang itu ada di titik ini. Cuman semua yang kita lakukan itu akan membentuk kita sekarang. Benar. Jadi mungkin kalau ada orang yang lihat sekarang, wah enak, Mas Daniel sekarang gajinya sekian gitu, nggak tahu struggle-nya dia sampai telepon isinya sambat mulu. Itu juga bagian dari ininya. Terus saya yang harus banting setir. Sekarang kamu tanya aku campuran semen apa dia udah campuran semen aplikasi yang ngerambah ke dunia project tapi memang lu tanya campuran konstruksi, aku lebih bisa jelasin daripada keilmuan perikanan kalau sekarang. Walaupun nggak hilang sepenuhnya, masih ada, cuman karena keseharian yang dihadapin udah beda. Ya. Kayaknya it doesn't matter apapun yang terjadi dalam hidup kalian, life must go on gitu. Kayak yang aku bilang, kadang dulu waktu SMA yang aku dapat nilai segitu ya kan, sempet kita akan insecure dengan ternyata banyak orang yang dapat hasilnya IPK 4, IPK 3, IPK setengah, 3,7, 3,8 ya. Ya oke lah, IPK saya nggak jauh-jauh dari situ. Cuman at least ketika ngelihat orang lain lebih wah dari kita tuh, kadang kita tuh ada perasaan insecure. Kadang. Tapi manusiawi kok. Itu manusiawi. Tapi yang perlu teman-teman tekankan di sini adalah jangan sampai rasa insecure ini menggerogoti diri kalian. Harus di reverse, dibalik. Gimana caranya supaya itu jadi semangat juang kalian untuk membuktikan bahwa meskipun aku saat ini tidak mendapatkan seperti itu, aku bisa mendapatkan yang lebih layak ke depannya. Itu yang harus teman-teman camkan baik-baik. Itu yang tak pegang prinsipnya itu sampai sekarang gitu. Nggak apa-apa. Sekarang nggak apa-apa. Pokoknya aku tetap struggle, aku tetap fight gitu. Iya lah. Tuh. Jadi maksudnya kalau ada dulu lagu Legend itu dari Scorpion, show must go on. Benar. Jadi lu mau kayak gimana? Selagi lu masih hidup, lu masih nafas tuh, hidup tuh lanjut loh. Jadi ya apapun masalahmu ya udah dikit di hold dulu. Cari solusinya, lanjutin lagi hidupmu. Benar. Selagi lu masih nafas, coy. Nah, itu berarti ini
semester 3 ya udahan berarti. Ya, lalu ya. Ini udah semester 3 setelah kita pulang dari Thailand. Nah ini semester 4 itu dapat kesempatan lagi aku. Ini kesempatan yang mind blowing. Jarum coy. Ini baju sponsor. Ini baju sponsor. Ini sponsor nih, sponsor silakan. Teman-teman percaya nggak percaya? Aku banyak dibantu sama beasiswa aku ini. Ya salah satunya waktu ke Vietnam juga ya gara-gara ini. Lu ceritain dapat beasiswa dulu aja lah. Iya benar. Jadi gini. Waktu itu kan semester 4. Nah, ada seniorku itu yang masuk ke beasiswa Jarum namanya Mbak Jovita. Ya, yang akan kita temuin nanti sore. Nah, Mbak Jovita itu nawari dan nggak nyoba masuk ke beasiswa. Ayo pokoknya nyoba. Oh, bagus loh ininya. Nah, tak search kan. Oh, kayak gimana nih? Ternyata asik juga, ada yang namanya di program beasiswa itu ada yang namanya program-program tambahan yang include di situ. Selain dapat untuk uang ini ya, uang bulanan ya. Uang kalau nggak salah waktu itu di tahun 2014 itu uang bulanan 750.000 satu bulannya selama 1 tahun ya. Dan itu juga include dapat kayak semacam pelatihan leadership development. Dan itu senasional, teman-teman. Ketemu orang-orang senasional. National building. Ini bajunya. Baju nation building ini. Sponsor terus. Itu dong. Salah satu kebanggaan dong. Ya, lanjut. Nah, nation building. Terus juga yang terakhir itu ada kayak semacam pelatihan. Aduh, saya lupa namanya sih. Tapi yang jelas pelatihan terakhir ini juga benar-benar mengena juga sih. Jadi 3 kali pertemuan, 3 kali event ini masing-masing itu berada di tempat yang berbeda-beda. Yang nation building saya dibawa ke Semarang nih. Kita bikin sebuah acara event nasional, terus habis itu temanya etnik dan budaya. Waktu itu yang diambil, yang diusung temanya adalah Bali. Kita belajar intens banget, 500 orang waktu itu belajar dari Sabang sampai Merauke ketemu jadi satu. Bayangin betapa mind blowing-nya. Maksudnya kita bertemu banyak wajah sekaligus, banyak budaya, banyak bahasa, terus banyak juga karakter, banyak juga skill dan kapasitas yang berbeda-beda dari masing-masing orang. Di situ aku pertamanya bilang, Tuhan, kemana saya selama ini? Itu membuka mata banget bahwa kita tuh ternyata masih nggak ada apa-apanya gitu, masih di antara miliaran orang kita tuh hanya sekedar speck of dust gitu, cuman debu lah, butiran debu. Itulah kenapa saya sering bilang kita nih nggak lebih dari butiran debu tayamum, kena tiup aja hilang. bener. Nah dari situ akhirnya wawasanku lebih terbuka lagi, aku belajar banyak hal, dibekali juga yang namanya leadership development, dibekali juga yang namanya program pelatihan tambahan lagi 1 kali itu. Nah, itu untuk program di dalamnya. Sebelumnya, untuk masuk ke Beasiswa Jarum sendiri, itu kalau nggak salah ada 5.000 pesaing. 5.000 pesaing secara administrasi ya, di Surabaya saja. Surabaya saja ya? Surabaya saja. Ambil berapa Surabaya? 5.000 atau 15.000? 15.000, sorry. 15.000 orang. Saya ingat tuh 15.000 orang ya. 15.000 orang disaring cuman keambil sekitar 52. Jadi dari 15.000 itu seleksi administrasi lolos cuma tinggal 5.000. Udah bayangin udah sepertiganya loh. Dari 5.000 itu ada lagi yang namanya seleksi ini apa namanya? Interview. Focus group discussion dulu. Focus group discussion itu dipotong lagi jeder dari 5.000 jadi tinggal sekitar 1.000 atau berapa lupa. Terus habis itu ada tes interview lagi, dipotong lagi, dan itu final resultnya cuma tinggal 50 orang. Bayangin, kita harus bersaing dengan sebanyak itu orang, tapi toh juga bisa gitu. Jadi sebenarnya itu tetap yang tak tekankan ke teman-teman lagi, yang harus teman-teman perhatikan adalah you do your own things. Buktikan bahwa kalian itu benar-benar versi terbaik diri kalian sendiri. Bukan untuk bersaing dengan orang, tapi ini loh saya itu punyanya itu ini semua itu.
apa yang bisa Bapak atau Ibu gali dari situ? Tonjolkan kapasitas pribadi kalian, bukan untuk mengcompare diri kalian dengan yang lain, tapi tonjolkan. Itu akan membantu teman-teman ketika teman-teman mau melakukan interview, mau melakukan focus group discussion, bukan sebagai pribadi yang aku harus nomor 1, bukan, tapi aku pribadi, Bapak butuh apa, Ibu butuh apa, saya kapasitasnya punya ini, kalau Bapak mau terima silakan, kalau Bapak tidak mau terima silakan, nggak apa-apa. Ya. Nah itu yang harus teman-teman pegang ketika nanti teman-teman mau melakukan interview ya, apapun interviewnya. Terutama interview masuk kerja, bro. Jadi ini yang sering, saya juga sudah beberapa kali bahas yang masalah after kampus ya, dengan beberapa teman saya nih. Seringkali orang tuh dia nggak tahu coy, dia sebenarnya overspec, spesifikasinya tuh lebih banget. Cuman karena dia nggak tahu cara natanya, sehingga ketika mau interview masuk kerja tuh lo CV itu ditata, bro. Jadi CV itu ada teknik natanya, lo cek lowongannya itu apa, kira-kira di sana butuh skill apa, skillmu yang ada tonjolin taruh atas, sisanya taruh di lampiran. Nah itu benar. Itu salah satu tips yang harus kalian pegang juga. Itu tips dasar kalau aku bilang untuk after kampus. Tapi nanti back to point, kamu kalau interview itu terbang tinggi tanpa menjatuhkan yang lain ya. Nah itu kadang sering orang malah bandingin, dia kan lulusan kampus ini, lu kalau digituin yang dicoret, yang dibuang tuh berkasmu, bukan berkasnya yang kamu jatuhkan. Itu enggak, karena kalau kamu begitu sudah menjatuhkan orang, berarti kemungkinan kalau ini dari segi sudut pandang HR nih, atau orang yang mau rekrut kerja, ya alhamdulillah saya sudah punya karyawan, walaupun belum bisa bayarnya anak S1 sih. Nah itu kita kan juga akan interview dia gimana gitu loh, lu punya skill apa yang bisa kamu tawarkan kepada kita sehingga oke, kamu tak kontrak. Poinnya di situ. Sih, benar. Fokus on personal growth. Yes, fokus on personal growth. On that. Itu teman-teman. Jadi pesan dari kami berdua nih. Ini masih inside campus live loh, belum. Iya, kita belum bahas detailnya yang loh. Masih banyak loh, sesinya nggak apa-apa ini, panjang. Guys, kabopo santai aja. Ya lu coy, lu kan yang waktunya di sini pendek, habis ini balik lagi ke mana nih? Habis ini Banten ini. Aku pikir balik ke negara Ngunyan lagi. Oh enggak. Masih ada proyek gede di Banten. Ngeri. Jadi ya oke, aku lanjut lagi ini ya. Enggak. Jadi setelah keterima Beson Jarum, dapat kesempatan itu, dari situ semakin terbuka lagi wawasanku. Tahun 2015, selisih 1 tahun dari Beson Jarum, setengah tahun dari Beson Jarum. Setengah tahun. Kita ada proyek gede lagi. Kita seperti yang kita bahas di awal tadi. Nah, itu adalah saat dimana kita minggat bareng ke negara Ngunyan. Selama sebulan itu perjalanan terlama aku sebagai mahasiswa. Ya, di luar negeri ya. Di luar negeri yang paling lama. Perjalanan terlama di luar negeri sebagai mahasiswa. Dan jangan dikira kita udah siap bambung loh di sana. Bayangin aku tuh sampai bawa pinjem panci. Bener. Karena kita udah mikir, nih nanti makan apa, uang kita terbatas, gimana cara uang. Saya ingatku sih, aku ngonvert cuma 1,5 juta untuk 1 bulan gitu masalahnya. 1,5 juta dong. Rupiah, jadi 1,5 juta 2-3 juta ya. Masih konversi kursnya 1:2 ya. Iya, nggak tahu sekarang kamu berapa kemarin terakhir? Kemarin 0,72. jadi satu dong itu sama dengan 0,72 rupiah. Iya. Ya, sekitar 1,3 lah, sekitar 1,3. Udah turun jauh lah ya. Tapi kalau dulu zaman kita hampir 1,2 kan. Iya, benar. Makanya kita dulu masih bisa bertahan hidup. Iya, dengan berbagai 3 juta kondisi. dong, pegang 3 juta dong itu masih cukup lah. Berasa kayak orang kaya udah di sana. Enggak sih, itu karena makan kita ngirit-ngirit banget karena takut duitnya nggak ya? cukup. Gara-gara lu. Oke, back to point. Gimana kita sampai kita sampai berangkat kemarin itu. Nah, oke. Tapi ini ada sedikit hal yang mungkin kurang enak nih diceritakan. Gak apa-apa tak ini? Lah, kalau itu bisa di skip aja sih. Soalnya takutnya nanti daripada kena blokir terus nanti channel YouTube-ku kena laporan komunitas. Benar. Udah pernah 1 kali kena laporan komunitas tuh. Benar. Jadi gini ceritanya teman-teman. Waktu tahun 2014 Agustus itu salah satu dosen saya waktu itu wakil dekan 3. Iya, masih Wadik 3. Bu Endang. Sekarang udah di SDM. Sekarang udah jadi direkturnya di SDM-nya ini UNER. Nah, Bu Endang itu nawari saya waktu itu. Ini mau nggak kamu bikin program PKL internasional?
Waktu itu tanpa pikir panjang ya teman-teman ya. Kasih waktu 1 menit 2 menit saya ngobrol, saya mikir, saya bilang oke, Bu. Dengan respon yang secepat kilat itu saya bilang oke. Nah, kelemahannya seorang Daniel adalah ketika dia sudah menjanjikan sesuatu ya, harus diselesaikan ya. Apapun konsekuensi yang terjadi ya. Kan? Nah, jadi akhirnya selama periode itu akhirnya saya ngajak Farid, ngajak Hadi, kan nggak mungkin nih berangkat sendiri, males lah, masa berangkat sendiri selama sebulan mikirin celinguk nggak jelas kan. Kita ada teman bambunya, kumpulkan tim waktu itu sempat ada 5 orang, terus pretel jadi tinggal kita bertiga. Yes. Nah, itu pun nggak mudah teman-teman, maksudnya selama prosesnya itu bahkan ada banyak hal yang membuat kita tuh bingung. Dalam artian gini, lanjut nggak, karena semuanya serba tidak pasti. Ingat, ini adalah saya pertama kalinya bikin sebuah program internasional untuk perusahaan, untuk kampus, bahkan kampus, itu ya? Belum di itu kampus nggak ada alokasi dananya, belum ada administrasinya, belum di ini. Nah, jadi kalian mungkin sudah bisa dapat gambaran seberapa ribetnya nanti prosesnya. Nah, akhirnya ya udah, karena udah terlanjur nyanggupi, mau nggak mau harus dilakuin. Jadi Agustus dan Januari itu sudah berangkat. Tahu yang terjadi di bulan Oktober itu masih belum dapat sama sekali. Masih September masih belum dapat. Oktober itu Thailand ACC. Oktober itu Thailand ACC, dan itu juga karena dibantu sama Pak Sabto ya. Waktu itu sempat gonjang-ganjing kan, kita mau bubarkan. Ingat? Iya. Nah, begitu Pak Sabto sudah jeder, kita dapat Thailand ACC. Mau ke sini atau nyoba lagi? Akhirnya setelah diberitahu Pak Sabto itu langsung kan ngobrol ke pihak Thailand. Nah, bertiga nih kita on hold dulu. Ternyata di ACC kita on hold, kita ambil coba approach lagi ke Vietnam. Nah, kebetulannya waktu itu saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu ya, karena memang takdir atau memang jalannya Tuhan yang menghendaki supaya itu selaras ya. Ada sebuah program namanya program IFS waktu itu, dan saya kebetulan jadi salah satu orang yang bergerak di dalamnya sebagai orang yang kita kan panitia lapang, Bro. Panitia. Saya waktu itu penyanyi ya. Iya, kamu penyanyi, aku ngurusi administrasi sama transportasinya mereka. Benar. Nah, setelah itu beres, saya approach ke beberapa orang, dekan waktu itu, terus habis itu beberapa dosen, dan tahu yang terjadi, ternyata direct approach itu sangat efektif teman-teman. Kita ngobrol sebentar, saya minta kartu nama, saya hubungin lagi, 2 hari 3 hari ternyata mereka ACC untuk memberikan kami list apa saja kegiatan apa aja di sana. Meskipun ternyata di akhirnya tidak ada yang terjadi semuanya, cuman Artemia aja yang terjadi. Artemia sama apa namanya? Giant Prawn. Yang sama ini, yang kita rencanakan itu adalah yang kita rencanakan dan yang terlaksana di sana tidak sama. Karena ternyata asumsi musim tropisnya di sini dan di sana, walaupun sama-sama wilayah tropis, iklimnya kebalikan. Di sini musim hujan, di Vietnam musim kemarau. Benar teman-teman. Jadi di sini itu tiap hari hujan, di Vietnam itu kering. Jadi kalian bisa membayangkan gitu, betapa cegeknya kami ya. Misal kita udah bikin proposal PKL nih, waktu itu aku ikan petok nih, ikan petik, petok, apapun namanya, ikan puyuh, climbing perch. Terus Farid waktu itu tentang gabus. Aku ngambil jana. Gabus, dan si Hadi itu tentang ini apa namanya, fermentasi ikan itu. Yo, nggak kecap menunggu. Semacam kecap dari produk perikanan. Sing lakon cuma gue Hadi. Oh iya benar, sing lakon cuma Hadi. Kita berdua yang terjadi apa teman-teman? Berubah 100% dari yang ikan, bener-bener ikan, sampai berubah jadi krustasea. Aku sing toko ikan petik berubah jadi Artemia. Farid iwak gabus berubah jadi giant udang galah. Loh, gak nyambung, Bos. Ini mulai kita dimasak. Semua akhirnya bisa tahu gitu.
Dari situlah nanti akan muncul sumber masalah. Sumber masalah dalam artian gimana? Ya kita harus ngurus ulang lagi proposal kita dari awal. Itulah yang menyebabkan saya Kita sama berdua Farid kalau akhirnya total- agak tertatih-tatih mengejar ketertinggalan. It doesn't matter, nggak masalah. Karena apa? Itu konsekuensi yang kami terima. Itu konsekuensi yang harus kami ambil ketika kami mau melakukan sesuatu yang belum pernah ada. Hidup itu semuanya tentang pilihan. Life is choice, coy. Hidup Kita waktu itu itu tentang sering- pilihan. Kita ada jalan muda dan kita milih untuk struggle Nah. ketika itu. Jadi ya konsekuensinya ya lu jalanin, tapi Nah. kepuasan batinnya beda karena kita yang ngalamin waktu itu dibela-belain sampai rencana bawa pancing, udah sampai rencana awalnya itu belum ada kepastian akomodasi buat tendamannya tarik. Kita bahkan sudah mikir satu Untungnya nggak bulan, sampai ya. kita sudah mikir 1 bulan jadi homeless di sana gimana, homeless tapi kuliah. Untungnya nggak sampai waktu itu. Untungnya alhamdulillah, jadi di Vietnam itu memberikan kita alokasi di asrama putri Benar. sayangnya. Benar. Ngawur no. Jadi saya ingat tiap kali saya jemur baju karena anak gue ini relatif agak malas untuk jemur dan agak malas untuk nyuci, yang sering nyuci saya. Biasanya kan 3 minggu sekali, 3 minggu 3 hari sekali, Bos. Tulo. Itu teman-teman. Iya memang sih, memang waktu di Kempot. lapangan itu kempro sih, memang harus Aduh. tahu. Memang terbiasanya ya nggak bisa disalahkan. Ya memang salah saya. itu lu yang salah aja. Gue sampai ngomel. Coy, lu tuh sampai numpuk segini banyak segitiganya. Aduh. Iya benar. Nah, aku tuh back gini, to the point sih, back to the point. Ketika aku jemur, itu aku lihat banyak kacamata dan banyak segitiga. Setelah itu aku bilang, kayaknya kita ditaruh di asrama putih. Ternyata ada mahasiswa lain datang visitasi ke kita kan ya, dan mereka mengiyakan kita memang ditaruh di asrama putih. Parah sih ya. Untung di lantai bawah, cuy. Coba kita di lantai atas tiap kali turun kan banyak orang, cuy. Iya benar. Itu jadi teman-teman hati-hati di mana. Ya, untungnya sih kita imannya mikirnya, kuat-kuat ini di sini 3 orang. alah lu sampai bocor. Ya kan nggak sengaja bos. Namanya juga nggak sengaja bos. Iya. Biasa Nah, ya, kondisi lanjut biologis itu. Nah setelah itu balik lagi. Kita semua tadi udah kena konsekuensinya. Saya sama Valir molor dan sampai lulus ya akhirnya ya. 1,5 tahun 2 tahun ya, kurang lebih dari PKL itu ya. 2 Iya. tahun ya. Sebenarnya sih 1 tahun. Kalau aku kan memang sengaja mundurin wisudaku. Berarti kita sama-sama barengan 1 tahun lah, karena memang waktu itu Farid sengaja mengundurkan wisudanya dan aku langsung aja ambil keputusan. Karena kamu udah mau berangkat ke Batam waktu itu. Nah benar. Nah jadi teman-teman, kerjaan pertamaku ini kita literally on the right track sekarang. Live after campus. Setelah setengah jam lebih. Panjang ya ternyata. Panjang ya, jadi cerita urip yang ini. Nah, live after campus itu terjadi beneran setelah saya lulus. Saya kerja pertama kali nggak langsung nggak langsung nyebar CV gini nggak. Tapi diajak oleh rekan saya untuk ikut bos di China waktu itu. Jadi ada investor dari Cina daratan. Dia mau mengembangkan usaha lobster pembenihan. Nah, waktu itu konsepnya adalah tentang membuat sebuah research based terkait bagaimana caranya menghasilkan Membiakkan lobster. membiarkan lobster karena sampai detik itu masih sangat susah. Dan yang terjadi apa? Ternyata memang susah. Jadi, 6 bulan. Itu kenapa kok risetnya masih sedikit? Karena saya yakin yang riset sudah banyak, cuman belum bisa dipublikasi karena yang tingkat keberhasilannya masih sangat rendah. Susah sekali. 6 bulan saya harus nunggu. Itu dia masih belum Punya telur. gendong telur sama sekali. Dan setelah dia gendong telur, itu tenggat waktunya sampai dia brojol keluar anaknya itu dalam tempo waktu 1 bulan lebih. Itu posisi lobster sudah indukan ya? Ya, sudah indukan. Ukuran indukan. Dan itu ukurannya nggak kecil, 2,5 kilo, 3 kilo itu indukannya. Ya kan lu pernah aku kunjungin, Joy. Nah, Kasian sekali dia ngenes di atas sana. Waktu itu saya kebetulan ada kesempatan di Sumatera. Dia yang tahu. Saya ada kesempatan di Sumatera, waktu itu sengaja saya ambil transit yang paling lama di Batam, itu yang 10 jam transitnya. Jadi bisa ngunjungin nih anak nih di tempat hidupnya dia di atas laut. Aduh,
kamu tahu sendirilah apa yang Ya, terjadi. aku tahu lah realitanya seperti apa. Tidak semenyenangkan itu teman-teman ketika kamu bekerja di dunia perikanan. Ini aku tutup poin aja. Sorry to say, aku tidak mendiscourage teman-teman untuk bekerja di dunia perikanan, tapi dunia perikanan itu nggak butuh orang lembek ya. Yang pertama, ya secara skill lapangan dia harus benar-benar bisa, nggak cuma sekedar data tertulis saja. Ini kategori praktisi lapang ya? Ya, ini praktisi lapang ya. Ada yang praktisi lapang. Untuk fisheries di dunia praktisi lapang, nggak cuma sekedar data tertulis saja, tapi teman-teman harus bisa menguasai hal-hal common knowledge. Atau teknisnya besar loh di lapangan itu. Benar. Common knowledge itu teman-teman harus benar-benar bisa paham apapun yang terjadi di sana. Apa yang akan, misalkan contohnya nih, gimana caranya bikin sebuah sangkar untuk lobster dan lain sebagainya. Itu teman-teman harus bisa skill-skillnya apa saja yang perlu dilakukan. Teknis, ukuran itu ada di buku. Tapi fakta lapangannya seringkali beda. Belum tentu kita bisa melakukan dengan baik dan sempurna, tapi it's okay. Itu namanya belajar. Di awal-awal belajar. Itu sempat 6 bulan kayak gitu. Kayak sangkar toh. Dan yang enggak bikin sangkar doang, maksudnya tinggal di Karamba itu. Dengan segala kesibukannya kayak gitu, itu 6 bulan namanya. 6 bulan hidup di atas bener-bener di atas laut, kena badai, kena terombang ambing, aku sempat khawatir, anak masih hidup nggak ya? Aku serius nih, aku nih yang temen jauh, maksudnya jauhnya tuh jauh karena jarak aja. Ini anak apa-apa nggak sih gitu loh? Begitu ada kabar gitu laut Cina Selatan atau daerah sana itu benar-benar di tengah laut loh teman-teman. Daerah Natuna itu ada badai, ada apa? Aku tuh sampai besoknya dia kuchat, saya urip. Benar-benar itu sesuatu yang tidak menyenangkan sama sekali. Jadi setelah itu 6 bulan itu pernah bahkan listrik itu cuma nyala dari jam 6 sore sampai jam 10 malam toh. 4 jam doang ya? 4 jam doang. Jadi selama sebulan aku hidup di sana, listrik cuma padahal nyala. Untuk kehidupan zaman sekarang itu harta tahta colokan, coy. Oh benar. Benar. Terus harta tahta colokan itu penting, coy. Karena dari colokan itulah kamu mencari pendapatan itu dari sana. Nah, akhirnya waktu itu ya ini juga sesuatu yang kurang mengenakan ya. Karena kan riset, namanya juga riset ya, tidak bisa profit center. Ya, mau nggak mau akhirnya di-cut. Ya itu memang itu sesuatu yang membuat kepercayaan diri itu piar gitu. Ya. Saya sebagai seorang S1 yang udah kerja dan orang yang pertama kali di-resign-kan, bukan resign sendiri ya, di-resign-kan, di PHK lah kasarnya. Orang yang pertama kali di PHK. Dalam hatiku, aku yang pergi ke luar negeri beberapa kali terus di PHK. What? Itu benar teman-teman. Ketika kalian ada di fase itu, kalian akan mengetahui betapa menyakitkannya. Oh ternyata gak enak ya dibeginikan sama orang. Jadi untuk membalikkan lagi kepercayaan diri itu susah sekali. Kalau misalkan kalian yang saat ini mungkin habis di PHK atau mungkin waktu itu berbarengan deh setelah aku di PHK itu sempat kena vertigo saking stresnya, itu psikis kena bener itu. Nah, aku masih inget kok, ini anak waktu itu aku kunjungin awal-awal habis di PHK kayak babi cuy, udah gemuk ini enggak, itu kena kotak-kotak di kasur doang. Ya Allah nih anak gitu. Itu benar-benar kena psikis teman-teman. Jadi ya it's okay, itu adalah fase gitu. Dan waktu itu juga sempat aku bangkrut. Jadi ya bisnisku gagal, aku di PHK, mantap batinku. Kombinasi yang sempurna. Kalian nggak pernah tahu rasanya. Kalau memang kalian saat ini, mungkin teman-teman ya yang lihat podcast ini atau yang mendengarkan podcast ini, kalau kalian memang berada di posisi yang seperti itu, cobalah kalian mencari kesibukan diri.
Waktu itu nih anak kesibukannya sampai dibela-belain jadi driver Grab. Itu buat sambungnya awang. Iya Nggak cuy. punya uang. Bukannya apa-apa kan, lu sejelek seburuk-buruknya pun kita itu tiap hari butuh duit buat makan kan. Bayangin ya, you may call this flexing. Yes. Kamu boleh memanggil ini sebagai penciptaan. Jangan lihat kita sekarang nongkrong di Coffee Toffee ya. Ini Dulu tuh makan di mau beli kopi di warkop mikir cek. you may call this flexing. Tapi dulu aku belum bangkrut dan sebelum di PHK, penghasilan 1 juta sehari itu ada sesuatu yang biasa. Dan aku biasa menghabiskan uang segitu. Begitu aku bangkrut nggak punya uang, aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Makan aja bingung. Buru-buru sampai minjem orang tua buat makan. Di situ betapa malunya harga diriku sebagai seorang pria. Makanya aku mikir gini, nggak bisa kalau kayak gini terus. Aku ini harus buat gebrakan gitu. Sampai kapan mau kayak gini? Ini mau nggak mau, kita bangun kepercayaan diri lagi kan ya, lewat Grab itu cari uang. Ya Minimal malu buat sih. makan dulu. Benernya malu ya. Lulusan Kita S1. lulusan S1, habis itu apa namanya, sering Udah keluar punya- negeri Dan udah punya misalnya. portofolio kerja juga. Portofolio kerja, terus tiba-tiba Bambung nggak punya pekerjaan, jadi Grab downgrade sekali pikirku. Tapi di situ teman-teman, yang harus teman-teman tahu, terkadang Tuhan itu memberikan sebuah jawaban itu lewat hal-hal yang sulit. Dia itu pengen kita itu ini loh, yang mau tak tunjukkan. Nah, lu udah aku kasih enak, lu pakai Kemarin ini. kamu melunjak, Lu dikasih enak melunjak. Nah, sekarang lu dos. sekarang ayo kita tata dari awal lagi. Itu bener, waktu itu berangkat dari jam 5 subuh, jam 5 pagi, pulang itu sampai jam 10 malam dalam 1 hari. Hanya untuk dapat uang 250.000. Sedangkan yang aku biasanya bisa dapat 1 juta sehari. Aku mati, itu kan capek ini ya. Itu sempat aku ada di fase itu, dan di fase itulah aku mulai bisa berkata, aku bersyukur, aku hidup, aku bersyukur, aku bisa mendapatkan uang segini, aku bersyukur. Lebih bisa menikmati. Itu membutuhkan courage, membutuhkan keberanian untuk mengakui bahwa diri kita itu ada yang salah. Tidak semua orang yang gagal mau mengakui dirinya sendiri itu salah. Selama kamu nggak mau mengakui dirimu salah, jangan pernah berharap kamu bisa memperbaiki kualitas hidup. Dan itu juga salah satu hal yang harus tak sampaikan untuk beberapa temanku yang saat ini sedang berjuang. Ini pesan secara tidak langsung untuk kalian. Akui kesalahan kalian, apa yang harus kalian perbaiki. Jadilah gentleman. Tuh, kadang yang agak sulit itu dari kita ini kan, kadang dengan latar belakang pendidikan kita atau mungkin latar belakang keluarga kita itu membuat kita kan ngerasa bukan cuma ngelunjak ya, kadang kita ngerasa mau turun tuh kok turun kasta banget, kok harus gini, dulu biasanya gini. Coy, hidup tuh ke depan ya, bukan ngomong soal nostalgia di belakang. Hidup tuh ke depan. Jadi gimana, ya kamu boleh sesekali nengok belakang, kenapa kok pakai konsep ini lah, pakai konsepnya supir truk, supir bus. Spion itu disediain. Benar. Spion itu disediain untuk nengok doang, nengok aja nggak apa-apa, tapi bukan untuk hidup di masa lalu, bukan lu nengok terus gini kan, enggak. Kamu cukup tetap ke depan. Kamu bisa sesekali flashback ke belakang. Kenapa kok kamu ada di titik ini sekarang? Terus ke depannya mau gimana? Jalan di depan ini mau gimana? Benar. Itu pakai konsepnya supir truk atau supir bus itulah. Benar. Itu yang bisa tak sampaikan ya, Soret ya. Iya. Nah, itu cuman dari satu. Akhirnya belajar dari situ, tak lanjut on the topik lagi ya. Yes. Supaya waktu kita bisa on schedule ya. Takutnya nanti kalau kepanjangan kasihan dia ngeditnya kelamaan. Tenang bro, laptopku udah yang di Jember mumpuni buat ngedit. Jadi gini, setelah itu, setelah melalui fase-fase di mana kita belajar untuk mensyukuri segala yang terjadi dalam hidup kita, perlahan-lahan harga diri itu mulai balik itu. Kepercayaan diri, bukan harga diri, kepercayaan diri saya itu mulai kembali. Waktu itu sempat menyibukkan diri ikut paduan suara lagi, jadi juara 1 itu meningkatkan kepercayaan diri lagi. Akhirnya memberanikan diri. Dulu tahun 2017 sempat saya ambil keputusan saya nggak mau ikut orang lagi.
Aku masih ingat dia ini waktu itu sempat mau usaha tisu atau apa gitu loh. Nah, Masih pokoknya ingat aku. macam-macam waktu itu mau buka usaha. Nah, akhirnya itu pun harus saya langgar waktu itu. Nah, nggak bisa kita gengsi hidup kayak gitu. Hidup Aku kita mau itu nggak mau belajar dari pengalaman ketika bisnis kemarin failure, ada satu kesalahan fatal yang aku nggak lakukan waktu itu, yaitu adalah tidak mempunyai sabuk pengaman ketika aku jatuh. Tidak ada penghasilan, tidak ada penghasilan stabil yang bisa menjagaku on the net. Itu adalah kesalahan fatal yang harus aku akui kemarin. Makanya kemarin, oke, aku akan bekerja dengan catatan begini. Kita bekerja ikut orang itu tidak merendahkan diri kita sendiri, tidak merendahkan skill kita sendiri, tapi kita belajar dengan mentor yang tepat supaya kita tidak terlalu lama untuk belajar otodidak dalam banyak hal. Itu dalam mindsetku adalah seperti itu. Aku sampai sekarang masih punya mindset sebagai seorang businessman ya. Aku suka banget dalam dunia bisnis. Apapun yang aku lakukan semuanya ujung-ujungnya pasti duit. Lo jangan-jangan ketemu gue ujung-ujungnya duit juga nih. Kagak. Tapi prioritas saat ini adalah bagaimana caranya bisa menghasilkan uang, karena ada target tersendiri di usia 30 tahun yang harus tak kejar gitu. Dan kemarin wujudnya salah satunya sudah terlaksana gitu. Salah satunya adalah di angka nomor 1 sendiri dapat penghasilan sekian, dan ternyata bisa lebih dari yang dituliskan. Itu. Nah, jadi saya lanjut dulu. Itu nanti akan tak bantu bahas, bukan tak bantu, akan tak bahas. Ya, santai. Sebagai salah satu tips buat teman-teman yang mau nata planning hidup. Nata planning. Life plan gitu, ya. Life plan. Jadi, nah sebelum ini tak lanjutkan lagi nih. Kita fast forward. Setelah dari Gap, ternyata saya diterima sebagai manajemen trainee di salah satu perusahaan swasta di dunia perikanan di Shrimp Hatchery, namanya STP waktu itu. Nah, di situ saya belajar banyak, benar-benar belajar banyak. Belajar baik secara soft skill, hard skill, legowo, dan bersyukur. Tuh poinnya adalah kalau aku ngelihat posisimu di STP, kalau aku di posisi yang sekarang sih aku ngelihat kamu di sana dipaksa untuk ngelola orang sih. Dari seorang yang sebenarnya seorang Daniel itu kategori ngelola orangnya yang awalnya masih di ranah teoritis, kali ini dia harus dipaksa dengan orang yang benar-benar ya kalau ketemunya macam aku, macam Faisal gitu mungkin masih enak ya. Kita ngobrolnya nyambung ya. Ngobrolnya nyambung. Tapi begitu nanti ketika di lapangan teman-teman, kalian akan bertemu dengan banyak orang. Entah itu yang di atas kita level pendidikannya, entah itu yang bahkan di bawah kita level pendidikannya, atau entah itu yang setara. Kalau yang setara enak, kita ngobrolnya masih nyaman. Kalau di bawah kita yang harus memposisikan diri kita setara dengan mereka tanpa kehilangan jati diri kita. Kapan harus turun, kapan harus naik gitu. Itu benar-benar kita mainnya di situ nih. Jadi sat-sat kita jadi orang yang fleksibel akhirnya. Mau sama siapapun oke. Dan beruntungnya aku waktu itu adalah aku nggak tinggal di satu tempat doang. Di move terus ya. Aku di move terus. Di antara beberapa kandidat manajemen trainee, salah satu yang di move paling sering adalah lu. Jadi itu capek sih. Kalau ngomong capek, tapi kalau ngomong balik lagi kita itu ketemu banyak orang itu ya itu lagi. Ya, semakin menyenangkan, skill kita semakin back to point, nata experience, nata portofolio. Lu pernah nggak handle di sini? Lu pernah nggak? Ya, itu untuk pengembangan soft skill akan aku worth the deal untuk segala hal yang tak rasakan ya selama itu ya. 3 tahun ya? 3 tahun. Jadi 3 tahunmu di sana, 3 tahun kamu membentuk kesempatanmu untuk nata portofolio dan bentuk personal branding. Dan itu nggak hanya sekedar di portofolio soft skill saja, tapi portofolio hard skill pun juga pernah waktu itu di salah satu unit sempat aku dihina. Aku tidak bisa kerja. Oke, tamparan sekali tuh. Anak S1 sudah punya pengalaman. Dari direkku sendiri. Dia bilang bahwa kamu nggak pernah masuk ke dalam area produksi, nggak pernah ngecek barangmu di dalam. Berarti kan secara langsung dia bilang kamu nggak pernah kerja di situ. Itu bahkan omongan seperti itu pernah yang terjadi
setelahnya ya aku sempat mau memutuskan untuk resign. Tapi waktu itu mikir kontrak benching 50 ya, juta. kontrak bridging. Salah satu Kontrak benching 50 juta. Tuhan kasih aku jalan. Hatiku sakit. Ini to the point aja. Aku ngomong ya. Hatiku sakit begitu kan sama orang. Tuhan kasih aku jalan. Entah apa yang terjadi waktu itu ya. Tiba-tiba ada sebuah kemalangan terjadi. Serius, kemalangan. Jadi satu unit itu sakit semua. Kena COVID waktu itu. Nah, saya nggak mau cerita apa ceng mati aku. Setelah itu, aku sempat memang hampir mati gara-gara overdose obat ya kemarin. Setelahnya itu ada case kedua. Nah, case kedua ini yang ternyata masalahnya itu jadi menarik. Semua karyawan itu sakit. Jadi orang terbatas sekali. Akhirnya nggak ada yang campur tangan di produksi sama sekali. Lu sendiri. Aku nge-handle 5 pekerjaan sekaligus. Ya waktu itu nimbang pakan di gudang, ya waktu itu bikin surat jalan, ya waktu itu ngurusin di produksi, ikut piket malam, terus habis itu ngasih pakan dan panen. Dulu sampai hilir lah ya. Itu 3 hari 3 malam, aku nggak tidur. Tidur itu numpang-numpang. Bahkan sampai alergi kumat. Tapi yang terjadi, Rit, kamu percaya nggak percaya? Yang waktu itu direkku sempat megang sendiri karena dia nggak percaya sama aku. Dia produksi bisa di angka 35 juta. Ketika tak pegang, yang 3 hari nggak tidur itu, dia nggak cawe-cawe sama sekali. Anak buahku juga nggak cawe-cawe semuanya aku yang handle. Aku bisa up total productionnya di angka 50 juta. Dari yang 35 ke 50 juta, bayangkan 50% kurang dikit. Dan yang mencengangkannya lagi adalah intake pakan atau pakan yang biasanya di angka 7,5 kilo, FCR naik ya? Di angka 7,5 kilo untuk 1 juta penur itu bisa turun sampai 5,5 kilo. Jadi aku bisa hemat itu hampir di angka 30% ya teman-teman untuk pakan. Hemat pakan di angka 30%, panen naik di angka 50%. Bayangin berapa banyak keuntungan yang bisa disumbangkan untuk desa. Dibelanya 3 hari nggak tidur. Tapi di situ akhirnya aku baru paham. Ternyata dalam dunia perikanan yang teman-teman butuhkan itu bukan cuman sekedar ngecap dan data, tapi bagaimana caranya kalian tuh bisa fleksibel menghasilkan sebuah metode yang bagus dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebenarnya metodenya nggak susah. Cuman karena kita terbiasa dengan metode yang lama saja, nggak mau benar-benar mencari tahu. Nah ini yang harus jadi salah satu underlying buat teman-teman. Apa yang membedakan teknisi S1 dengan teknisi SS-an? Sorry, tapi ini akan sedikit menyakitkan. Teman-teman yang S1 punya kapabilitas untuk berpikir bagaimana caranya supaya budidaya ini menghasilkan sesuatu yang besar. Sedangkan teknisi yang SS-an itu mereka hanya mengandalkan biasanya dulunya itu seperti ini. Jadi perhatikan perbedaan ini baik-baik. Jangan terlena dengan kata biasanya untuk teman-teman teknisi yang S1. Kalian punya kapasitas berpikir, kalian bisa menentukan sebuah how, why, and what will happen. Itu yang akan membedakan kalian konteksnya. Nah, akhirnya sampai long short story, setelah bisa sukses menghasilkan 50 juta penur itu pertama kalinya bisa menghasilkan 50 juta. Setelah 7 tahun, 8 tahun biasanya 30-an itu ya? Biasanya 35 maksimal 40 lah. Aku pertama kalinya megang 50. Dan itu penuh darah itu istilahnya. 3 hari nggak tidur. Enggak cuma 3 hari nggak tidur. Ucapan-ucapan yang seperti itu diragukan. Kamu nggak bisa bekerja, kamu jadi pemimpin yang nggak layak. Itu banyak sekali. Nggak menyenangkan. Tapi itulah yang akan membuat kamu dewasa nanti. Ketika kamu berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang bisa berbicara seperti itu yang akan membuat kamu dewasa. Semakin oh iya ternyata butuh banyak.
jangan diambil hati. Kadang kan kita tuh ngerasa aku tuh udah kuliah, udah ini. Nah, Coy, hold your own ego bro, asli. Lo kalau udah kerja semuanya sama tuh tergantung dari hasil akhirmu nanti. yes, hold your own ego. Jadi kalau dia sekali lagi ya, ini ku tekankan lagi, kamu kuliah tuh bukan cuma sekedar kejar gelar sarjana, bukan. Kalau sekedar kayak gitu mah cari yang kuliah extension banyak ya. Kalau cuma sekedar kamu butuh gelar, kamu kuliah itu adalah bagaimana kamu menata pola pikirmu. Ya, Itu sehingga kamu bisa menganalisa. Ya kalau Mas Daniel mungkin masih linear sama bidangnya. Kalau aku tuh kan kadang bilang ini gini. Lu mikir nggak sih? Ini bisa nggak? Lu bisa mikir nggak ini rasio kekuatannya berapa? Kalau nggak, aku suruh buat satu campuran, keringkan, cek kekuatannya seberapa. Alat untuk mengukur kekuatan beton itu ada. Iya. Jadi biasanya gini Mas, hold on a minute. Buatkan aku satu sampelnya, bentuk kotak, tes lah. Kalau kekuatannya masih masuk standar grade ya, kan ada gradingnya nih. Kalau masuk grading ya it's okay, pendapat tukangmu masukin. Tapi kalau enggak, kamu harus bisa, kalau mau efisiensi produksi, campuran semen, pasir sama koralnya berapa ya, kamu harus ya berasa kayak main Rubik coy. Asli. Kita bener-bener mencari-cari yo. Nggak coy. Walaupun pakai hitungan beda, tapi realita lapang kadang beda merek. Nggak bisa. Beda merek semen beda. Itu yang harus bener-bener teman-teman ketahui. Nah fungsi kayak gini nih, itu kan kalau kuliah kan mungkin ada ya di sipil, di arsitektur mereka diajari. Nah kalau aku kan benar-benar dari nol, literally nol. Jadi bilang gini, baca gini, ngetes, walaupun kalau sekarang udah biasa sih, bisa ngomongnya lancar. Berarti gini ya Red ya, bisa tak simpulkan satu hal ya, tidak masalah dari mana asalnya, selama kamu mau berusaha untuk berkembang dan belajar hal baru, kamu akan bisa mendapatkan skill baru, akuisisi skill baru. Ya nggak sih? Iya sih. Jadi berarti kalau orang lama kita bilang nih, barang waton. Barang waton ki kabeh lalu barangnya itu lo ketok, barangnya terlihat gitu. Kalau kamu main barang yang tidak terlihat, yang halus-halus gitu, yang klenik-klenik gitu, itu ya mungkin agak ini. Tapi kalau selama barang itu terlihat, bisa dihitung, bisa ini itu bisa sih. Benar. Wow. Oke, kita baik untuk lagi ya. Ini hampir mendekati end of the conversation ini kelihatannya. Season ini doang. Nanti kalau mau season berikutnya ya ayolah, nunggu lu pulang lagi anjing. Nah, jadi setelah 3 tahun kita berkelana, di bulan tahun ini saya pindah lokasi dari yang Lampung, naik jadi semacam kepala unit di Bangka. Nggak semacam, lu supervisor anjoy. Iyalah. Kepala coy. Apalah namanya ya, saya nggak tahu. Itulah pokoknya itu ini. Pokoknya itu. Nah jadi di bulan Maret terakhir kali saya menghasilkan yang 50 juta itu, terus karena perform pindah lah. Bukan perform itu sebelumnya sudah diminta untuk pindah. Tapi sebagai hadiah akhir sebelum saya meninggalkan unit itu, saya perform dengan meningkatkan kapasitas produksi 50%. Nah, setelahnya saya dipindah ke Bangka, itu ngurusi project. Bayangin, kita nggak pernah tahu yang namanya bangun, tiba-tiba kita belajar hal baru lagi, mulai dari nol lagi. Seperti yang kamu bilang tadi, aku harus tahu gimana komposisinya, mulai masuk ke arah manajemennya, mulai masuk ke arah ini. Jadi kita belajar baru lagi. Worth it. Yuk. Ya, akhirnya yang terjadi adalah selama 7 tahun ini intens aku belajar tentang 7 bulan dari bulan Maret sampai bulan September kemarin. September. 30 September kan kontrakmu selesai? 1 September. Tapi nah itu sampai 7 bulan itu ya beres. Habis itu aku belajar lagi beres belajarnya di masalah project, dan di bulan-bulan Mei itu aku dibajak. Itu bukan dibajak sih, kalau istilahku bukan dibajak. Apa ya bilangnya? Dikasih offer. Ya, you got offer. Yeah. It's up to you. You wanna take it, you just take it. If you don't wanna, just continue what you're doing. Nah, it's itu up jadi to you.
Jadi dapat offer waktu itu yang offer adalah orang Thailand, headhunter Thailand. Nah, headhunter Thailand ini dia ngasih aku opportunity waktu itu untuk jadi seorang stream hatchery manager. Wah, kaget dong. Ini gila bener, ini potensi offeringnya mantap bener. Ya, tapi kan 2 poin sampai sebelum kamu dapat offer itu kan Tuhan udah nyiapin kamu walaupun 3 tahun berdarah-darah itu. Skillnya itu akhirnya digunakan di situ. Nah itu, jadi teman-teman ini mau azan ya juga ya. Sekalian lagi. Ini sebagai konklusi saja buat teman-teman. Jangan pernah anggap diri kalian sepele meskipun kalian saat ini sedang terluntar dan sangat susah ya dalam mengerjakan beberapa hal yang menurut kalian layak kalian perjuangkan. Jalanin aja, jangan mundur tengah jalan, tetap kenceng aja. Apapun resultnya, selesaikan sampai akhir. You start good, you finish it well. Yes. Jadi jangan tengah-tengah jalan mutung. Ibaratnya kalau kontrak itu sudah kamu tanda tangan, ini mungkin agak nyinggung teman-teman kita yang lain yang biasa untuk berani kontrak kalah segini bisa dibayar. Memang ada teman-teman kita yang seperti itu, cuman ya ini kalau kita melihatnya itu dari etika ya. Ketika kamu sudah tanda tangan, ini tertulis dan kamu tanda tangani, berarti kamu menyetujui dengan apapun isinya yang ada di situ. Back to point pertama dibaca dulu kontraknya biar tahu isinya. Kalau mau dinegosiasi sebelum tanda tangan. And can I add one more last thing? It's okay. Sebelum kita nutup ya, jadi teman-teman ini ada sedikit tips yang menarik. Buatlah kalian sebuah 100 wishlist atau 100 wishlist untuk resolusi kalian. Bisa jadi resolusi kalian tahun ini, bisa jadi resolusi tahun lalu atau tahun depan. Buat itu pasang di dinding atau di tempat yang dimana kalian sering lihat, tapi juga sering kalian abaikan. Supaya apa? Mindset kalian, alam bawah sadar kalian itu akan merekam setiap isi 100 wishlist itu. Kalian percaya secara tidak terduga, pelan-pelan wishlist kalian itu kan terisi. Itu yang tak lakukan. Jadi waktu itu aku join sama Dendi itu. Dan sekarang hampir 60 wishlist itu terkabul. Yang tinggal wishlist kecil yang sebenarnya gampang sekali untuk dilakukan. Itu. Jadi itu yang akan membuat kalian alam bawah sadar kalian itu akan terus bergerak. Oh, aku menginginkan ini. Nah, nanti kalian akan menarik probabilitas itu. Istilahnya kalau kalian ini doa lah. Ya. Doa itu kekuatannya itu sedemikian kuatnya gitu. Karena kalian percaya. Itu yang harus kalian bawa. Percaya pada diri kalian sendiri bahwa kalian bisa mewujudkan 100 wishlist ini lewat juga bantuan dengan ibadah dan doa. Karena kan balik lagi, you are what you eat, you are what you think. Kamu macam apa ya itu lu tuh di situ. Dan kan sudah ya di semua kitab ada lah aku bilang semua agama sama enggak, tapi di semua kitab dijelaskan bahwa kamu mau minta apa jangan minta ke orang, mintalah kepadaku. Iya. Padaku itu yang maha kuasa kan, jadi yang bisa wujudin yang maha kuasa. Kita ini tugas kita nyiapin doang tuh, perkara jadinya tuh ya kalau yang kuasa rindu ya sudah terus dikasih. Jadi itu sih mungkin begitu ya Mas Fardi yang bisa saya sampaikan ya buat hari ini. Iya, panjang bos, jam lebih itu. Iya. Itu ada time. Jangan kapok ya teman-teman ya. Kalian saya berani bicara kayak gini karena saya sudah membuktikan my point of view, it really works. Yes. Dan aku berharap banyak orang-orang yang akan menjadi punya kesempatan yang sama dengan aku. Kita perlu harus mirip. Kita nggak perlu next Farid atau next Daniel, enggak. Kita perlu cuman kalian itu improve yourself to become best person. Yes. Best person you think you are. Itu yang tak harap dulu. Jadi ambil hikmah-hikmahnya yang ambil hikmah dari ceritakan tadi ya. Buat perkembangan diri kalian sendiri. Mungkin gitu ya yang bisa saya sampaikan. Sementara itu dulu, mungkin kalau ada lain kesempatan waktu, kalau ini anak pulang lagi kita bahas sesi berikutnya. Thank you. Sekian dulu dari kami. Mungkin kalau ada pertanyaan atau didiskusikan, tinggalkan komentar aja, atau kalau malu ninggalkan komentar nanti saya kasih link kontak pribadi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.